Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Kasih kode, karena saya kadang-kadang kalau sudah ngomong sudah bablas, sudah lupa berhenti, berhubung mau dikasih gagap, makanya sekarang harus dendam. Kecil ngomongnya susah, sekarang ngomongnya nggak bisa berhenti. Jadi nanti kalau pengurus kasih ingat, kasih kode tinggal 5 menit. Oke, kita akan bahas mengenai tema kebangkitan. Berhubung kita baru saja kita merayakan satu peristiwa yang begitu besar, Kristus bangkit. Kalian pernah perhatikan tanggal merah kita? Yesus lahir tanggal merah apa tidak? Tanggal merah kan? Yesus mati tanggal merah apa enggak? Tanggal merah. Yesus naik ke surga tanggal merah apa tidak? Tanggal merah. Yesus bangkit? Kebetulan hari ini tanggal merah. Tapi tidak ada di kalender kita tanggal merah hari kebangkitan Yesus Kristus. Enggak tahu. Mungkin karena dunia ini tidak menerima Yesus bangkit. Dunia tidak menerima bahwa yang mati itu dia bangkit dan dia kemudian menegakkan iman di atas dasar kebangkitan dia. Nah, pada hari ini kita bahas mengenai satu topik. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami berdoa Tuhan dan kami mengucap syukur untuk persekutuan Waikumene di tempat ini dengan seluruh anak-anak-Mu yang Tuhan sudah kumpulkan. Kami sangat percaya Tuhan bahwa bukan satu kebetulan. Di luar daripada rencana Tuhan tidak mungkin ada yang terjadi. Semuanya di dalam rencana-Mu yang kekal. Dan tak kala Engkau mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini, itu juga adalah rencana-Mu yang indah bagi mereka, menyokong terus iman mereka, mendorong mereka di dalam pertumbuhan iman, berakar di dalam Kristus, dengan iman menantikan kerajaan-Mu yang sepenuhnya boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, sertai juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Pimpinlah kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak kita membaca satu mazmur yang sangat terkenal. Mazmur yang sangat tepat ketika kita berkunjung ke orang yang berduka, atau ke orang yang kena penyakit berat, ke orang yang sedang dalam kesusahan yang sangat hebat. Lalu kita bacakan mazmur ini. Tahu mazmur apa? Tahu kan? Yang sering dibikin lagu Mazmur 23. Jadi kalau saya datang ke kalian, lalu saya menghibur kalian dengan Mazmur 23, tahulah kalian sedang ada dalam penyakit berat, cuma dokter tidak dalam iman. Saya datang ke Surya, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ada apa nih kok? Saya masih sehat. Terima saja Surya. Nah, mungkin dokter nggak mau bilang-bilang, dokter cuma bisik-bisik ke kita yang sampaikan. Enggak ya. Nah, kita baca dulu Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Terus apa hubungannya dengan tema Paskah? Mari kita lihat. Tuhan gembalaku yang baik. Kita baca bersama-sama Mazmur 23. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Satu mazmur yang begitu indah, waktu Daud menggambarkan relasi dia dengan Tuhan. Dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mungkin kita membaca bagian ini, langsung kita loncat daripada Daud kepada hidup kita saat ini. Lalu kita mengatakan Tuhan itu gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kurangi aku. Mahasiswa kalau sudah akhir bulan jauh dari tinggal orang tua, terus akhir bulan betul-betul sudah pas-pasan, maka bacanya langsung Tuhan akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Langsung ditarik pada kondisi hari ini. Saya jadi ingat dulu zaman saya kuliah, kalau mahasiswa di kampus masih awal bulan, masih bergaya zaman saya dulu, bawanya rokok, ketemu teman, ada korek. Kalau sudah akhir bulan, bawanya korek, ada rokok. Sudah pas-pasan kan. Maka kalau waktu baca ini orang langsung tarik kepada hidup mereka sehari-hari. Oh, saya sedang kekurangan Tuhan. Maka waktu mereka bicara, Tuhan masih membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan pasti membimbing aku ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwaku. Tapi baik kita baru baca ini terlebih dahulu dengan bagaimana Daud langsung melihat ikal bayangan seorang gembala. Daud itu adalah seorang gembala. Dia tahu bagaimana hidup keseharian gembala dengan dombanya. Daud langsung memaparkan sebenarnya di dalam Mazmur 23 ini kisah sehari domba dengan gembalanya. Domba adalah binatang yang begitu lemah, begitu bodoh, tidak seperti binatang yang lain. Alkitab menarik ya, menggambarkan kita itu seperti domba yang tidak berdaya. Daud tahu kita ini manusia sebagaimana hebat pun juga. Daud sebagaimana hebat, dia merasa diri saya itu domba. Saya itu begitu lemah di hadapan Tuhan. Saya itu bergantung total kepada Tuhan sebagai gembala. Tetapi herannya orang-orang Kristen di berbagai zaman merasa diri sebagai siluman. Tuhan, kalau kau tidak menjawab doaku, aku tidak mau melayani lagi. Jawabnya seperti David Zakarias pernah menceritakan, seorang anak kecil minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan berikan aku sepeda pada hari. Aku tak Tuhan mengklaim, Tuhan pasti memberi. Betul, bukan itu, tetap tidak ada sepeda. Makanya terus berdoa, Tuhan anak saya minta doa. Besok pagi dia doa, Tuhan Yesus berikan saya sepeda, saya percaya di dalam nama. Dia turun ke bawah hati, tidak ada sepeda. Setelah seminggu, akhirnya dia, mamanya di rumah ada 4 bulan. Dia mengambil waktu itu, disembunyikan bajunya, lalu dia pergi sampai padang. Kemudian dia kembali, tidak lagi membawa waktu. Lalu kemudian dia berdoa, Tuhan Yesus, jika kau ingin melihat ibumu main ancam, maka kita melihat kadang-kadang kita relasi dengan Tuhan itu kita memandang diri sebagai domba. Kita memandang diri kita itu sebagai tuan, sebagai singa yang berhak untuk menentukan apa yang Tuhan mau. Tetapi Daud berkata, Tuhan itu adalah gembala. Dia mengatakan Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Dia membayangkan satu perjalanan keseharian di mana pagi-pagi buta gembala yang akan membawa dombanya untuk pergi kepada rumput, pada rumput yang hijau dan segar. Pada zaman itu domba itu tidak kembali itu tidak dengan enaknya, tinggal tunggu kiriman rumput dari Bogor, dari puncak, lalu taruh pada domba-dombanya, lalu silakan makan seperti kopi luwak kan. Kenapa kopi luwak mahal? Karena dimakan luwak, keluar kekeknya, kalian minum jadi kopi. Itulah kopi yang paling mahal. Tetapi kemudian orang pikiran bisnis, kalau kopi luwak mahal, kenapa kita tidak ternakkan luwak? Maka luwak ditangkap, dikumpulkan di satu tempat, lalu dikasih makan kopi. Luwak makan, lalu kemudian kekek. Lalu dijual dengan harga mahal. Bayangkan kekek aja mahal. Dijual dengan harga mahal, padahal sebenarnya apa? Luwak itu harganya mahal karena apa? Kemampuannya itu mencari kopi yang bagus yang dia cari. Tapi karena sudah diternakan, dikasih makan kopi apa aja. Maka luwak makan, lalu kekek. Padahal itu bukan kopi yang berkualitas. Nah,
Pada zaman itu rumput tidak mungkin langsung ditaruh di hadapan domba. Maka gembala itu harus membawa dombanya itu pergi kadang-kadang ke padang yang jauh sekali supaya apa, domba itu bisa dapat makanan yang segar. Dia membawa dombanya melintasi lembah, melintasi tempat yang jauh sampai kepada domba itu bisa mendapatkan padang rumput yang hijau. Maka dikatakan dia adalah gembalaku, membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Domba itu binatang yang selain bodoh juga lemah dan penakut. Maka kalau dia kita bawa ke pinggir air yang agak keras, dia tidak akan minum, dia takut. Maka gembala itu akan mencari di manakah ada air yang tenang, lalu domba itu boleh minum di tempat itu. Kemudian domba itu boleh minum di tempat yang berair tenang, lalu gembala akan menuntun domba di jalan yang benar, mencari jalan yang baik, aman bagi dombanya. Lalu dikatakan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini banyak penafsir merujuk kepada satu lembah. Ketika gembala-gembala dari Yeriko mau membawa dombanya misalnya menuju ke arah Yerusalem, kemudian melewati ke arah Laut Mati, ada satu lembah yang disebut the Valley of Death, lembah bayang-bayang maut, di mana apa? Begitu sempitnya, ada satu itu jalan yang lembah itu begitu sempit jalanannya, di kiri jurang. Maka waktu mereka jalan harus satu persatu domba itu dituntun. Maka gembala mengambil resiko, dia akan menuntun dombanya melewati lembah yang dikatakan lembah bayang-bayang maut itu. Begitu berhati-hati dia akan menuntunnya. Lalu kemudian Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dua macam alat yang dibawa oleh gembala kemana-mana, yaitu gada dan tongkat. Gada untuk memukul kalau dombanya tidak taat, sementara tongkat yang ujungnya melengkung adalah kalau dombanya sudah lari kemana-mana, dia akan tarik dikalungi di leher, lalu dia akan tarik domba itu sesuai apa yang dia inginkan. Daud sangat kenal bagaimana gada dan tongkat itu begitu penting. Daud, apakah dia seorang tokoh iman yang hidupnya lurus sepanjang masa? Tidak. Gerard Gray berkata, kalian tidak akan membiarkan istrimu satu ruangan dengan Daud. Karena Daud tak pernah jatuh di dalam dosa dengan Bathsheba, bahkan mengatur bagaimana Uria dimatikan. Daud pernah dihukum Tuhan. Dia pernah merasakan bagaimana sakitnya dihukum Tuhan. Tetapi Daud adalah orang yang mengerti hati Tuhan. Daud mengatakan gadamu dan tongkatmu, bagaimana hidupnya ketika dia berrelasi dengan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan kasih Daud. Tapi bagaimana Tuhan menuntun dia, sering Tuhan memukul dia, Tuhan mengingatkan dia, Tuhan memberikan ganjaran atas apa yang dia lakukan. Tetapi Daud mengerti isi hati Tuhan. Seorang gembala kadang-kadang untuk membuat dombanya taat, maka domba yang nakal, domba yang suka lari-lari kemana-mana, dia akan mengambil domba itu, lalu kemudian dia akan sengaja mematahkan kaki daripada domba itu. Setelah dia mematahkan kaki domba itu, maka dia akan membalut domba itu, dan selama beberapa masa domba itu tidak bisa berjalan. Maka domba itu akan makan dari tangan si gembala, diberi minum, lalu kemudian relasinya begitu dekat, dan kemudian domba itu setelah dia sembuh, dia akan menjadi domba teladan bagi domba-domba yang lain. Maka itulah cara Tuhan berrelasi dengan kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu harus memberikan apa yang terbaik bagi kita. Kita kadang-kadang berrelasi dengan Tuhan, kita berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Dia akan melakukan apa yang terbaik bagi kita. Kalau Tuhan melakukan semua yang terbaik menurut kita, maka Dia bukan Tuhan, kan? Sekarang kalau Tuhan bisa diperintah, Dia Tuhan atau bukan? Nah, coba sekarang kita telepon. Halo, Presiden SBY. Iya, tolong berikan kemarin dulu. Terus kalau Presiden berikan, dia Presiden apa kita? Kita yang Presiden dongan. Terus kita juga berkasih dengan Tuhan gitu. Tuhan, pokoknya hidupku harus aman, hidupku harus nyaman, hidupku harus diprotek. Tidak boleh terjadi apa-apa pada hidupku ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan. Wah, kita pakai kata-kata itu kan. Jika Engkau Allah yang hidup, maka Engkau akan memelihara hidupku. Jika Engkau Allah yang hidup, tidak akan terjadi sesuatu apapun padaku. Kalimat itu feminin. Jika Engkau anak malam, feminin. Di mana diucapkan? Di bawah kaki salib. Jika Engkau anak Allah,
turunlah dari salib. Sekarang orang Kristen juga doa, jika engkau anak Allah, berkati perusahaanku. Nah, Daud sangat mengerti relasi dengan Tuhan yang memukul dia, Tuhan juga yang merawat dia dengan baik. Daud sangat memahami. Lalu dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pada zaman itu, domba itu kadang-kadang begitu bodohnya, dia nggak tahu mana yang tanaman beracun, mana yang rumput yang segar. Maka gembala itu akan memisahkan rumput yang baik daripada tanaman beracun, sehingga domba itu waktu dia makan musuhnya domba itu yaitu tanaman beracun itu sudah disingkirkan. Dikatakan gembala yang baik menyediakan hidangan bagi dombanya di hadapan lawannya yaitu rumput yang beracun itu. Lalu kemudian setelah perjalanan sehari itu selesai, domba itu akan pulang masuk ke dalam kandangnya dan gembala itu akan memeriksa satu persatu dombanya. Jika ada yang demam, maka dia akan meminyaki kepalanya. Jadi dikatakan dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Setelah dia pulang, Tuhan gembala menyediakan minuman air yang berlimpah kepada dombanya. Maka Daud menutup dengan kebajikan dan kemurahan belaka, akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam ini di dalam bahasa aslinya adalah syuk atau return, dan aku akan kembali di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini begitu menghibur orang-orang yang sedang menghadapi kematian. Mereka yang sedang di dalam usia yang tidak lama lagi, ketika membaca bagian ini dikatakan, dan aku akan diam, aku akan pulang, aku akan return ke dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu menjadi penghiburan bagi mereka. Kenapa? Karena di dalam perjanjian baru Yesus mengkaitkan dirinya sebagai gembala yang baik. Di dalam Yohanes pasal 10 Yesus berkata apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tapi orang upahan mereka tidak peduli. Orang upahan mereka hanya dibayar. Kalian bisa bayangkan sekarang kasus di JIS, di mana ada anak kecil di sodomi. Itu kenapa? Saya pikir salah satu hal kenapa? Karena yang bekerja di sana, yang melakukan itu, dia tidak memiliki ikatan batin dengan sekolah itu. Dia hanya orang upahan kok, dibayar untuk mengerjakan tugas dia. Tapi saya ingat anak saya masih kecil, untuk waktu itu sekolah, bukan sekolah internasional, bukan sekolah yang mahal, malah sekolahnya pernah digusur masuk TV, digusur diletakkan dengan tanah pindah kemana-mana. Sekarang pindah ke bekas dari mobil. Tapi di sana pengabdian daripada mbak yang bertugas membersihkan apa itu kerja puluhan tahun. Dia ikatan batin dengan anak-anak itu begitu dekat. Waktu anak itu minta dia rawat dengan baik, dia tidak merasa jijik. Kadang-kadang orang upahan anak minta dipukuli kan. Kenapa kamu repot saya? Tapi seorang yang punya ikatan batin dia mati-matian bekerja mati-matian dengan cinta kasih mengerjakan itu. Maka di sini saya berpikir satu hal, kenapa? Karena sistem outsourcing itu membuat orang merasa diri, saya hanya orang upahan kan. Orang upahan tidak punya ikatan batin. Kenapa? Di sini juga saya dapat duit, saya pergi ke tempat lain kerja lagi, pindah lagi di tempat lain, tidak punya ikatan batin. Tapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Maka kalian perhatikan, Mazmur 23 itu baik sekali. Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi lihat, Mazmur 23 didahului dengan Mazmur 22. Saya tidak tahu kenapa ini ditempatkan berturutan. Setelah Mazmur 23, setelah Mazmur 22 dipilih ini, lalu Mazmur 23 ditempatkan berturutan. Tetapi ini ada kaitannya. Yesus menjadi gembala yang baik. Dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan di Mazmur 22 kita lihat satu kristologi, satu pemahaman mengenai Kristus daripada Daud. Daud adalah satu-satunya orang selain Kristus, ya kalau Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, tapi Daud adalah satu-satunya orang di dalam Alkitab yang dikatakan dia yang berkenan di hati Tuhan. Dia yang berkenan di hati Tuhan. Dan Daud adalah orang yang sangat mengerti siapa itu Kristus. Maka di Mazmur 22 kita lihat ayat yang kedua. Satu kalimat yang kalian sangat familiar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat itu ada di mana? Dia akan sakit. Eli, lama sabachthani. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus Kristus pernah nggak terpisah dengan Bapaknya? Tidak pernah. Di dalam kekekalan sampai kepada
kekekalan. Allah Tritunggal tidak pernah terpisahkan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tidak pernah terpisahkan. Tetapi satu-satunya momen di mana Allah Bapa memalingkan wajahnya kepada anak adalah ketika hukuman yang begitu berat, hukuman yang begitu besar sedang ditimpakan kepada manusia dan ditimpakan kepada siapa? Kepada Kristus di Golgota. Pada saat itu Yesus bukan ketakutan dalam hati, aku tidak rela mati, aku tidak mau mati, aku tidak mau menyerahkan nyawa untuk manusia. Bukan, dia rela menanggungnya. Kalau dia tidak rela, dia sudah lari daripada Yerusalem. Tapi dia sengaja masuk kepada Yerusalem. Dia membawa diri naik keledai masuk kepada Yerusalem. Dia sengaja masuk Yerusalem. Kalau tidak, dia bisa matikan diri. Toh pernah di dalam kitab Injil dicatat, waktu orang-orang Yahudi mau membuang dia daripada jurang, dikatakan apa? Dia menghina dari tengah-tengah mereka. Dia bisa melarikan diri. Tapi pada hari itu dia tidak melarikan diri. Dan dia merasakan sakit yang begitu berat, bukan karena dicambuk. Seringkali film-film itu menonjolkan sisi penderitaan fisik Yesus. Dia dicambuk, dia dipakota itu memang itu menyakitkan dan tidak layak untuk seorang anak Allah. Tetapi penderitaan paling besar waktu dia berseru, lama sabaktan. Aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku tidak bersalah, tidak berdosa. Tetapi seluruh dosa umat manusia ditimpakan kepada aku. Dan Yesus meneriakkan itu di atas kayu salib. Kalau kita lihat bagian-bagian yang lain, di mana ayat 8 misalnya, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Yesus, dia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Penghinaan demi penghinaan. Jika kalian nanti lihat di footnote-nya, mengacu kepada Matius 27, Matius 15, kalian baca apa yang terjadi pada Yesus. Dia dihina, dipermalukan di atas kayu salib. Lalu ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kulihat. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang bulu di atas jubahku. Jika kita melihat Mazmur 22 ini, kita mengerti kenapa Yesus menjadi gembala yang baik. Yesus bukan menjadi gembala dengan menawarkan diri, aku menjadi gembala, lalu kemudian dia hidup dengan enak bersama domba-dombanya. Tidak. Tapi Yesus berkata, aku menjadi gembala yang baik, sebab aku menyerahkan nyawaku untuk domba-domba. Mazmur 22, Yesus menyerahkan nyawanya untuk domba-domba yang dikasihinya. Ini satu hal yang membuat kekristenan itu seringkali dihina oleh orang-orang. Kenapa? Orang berkata, Tuhanmu itu Tuhan yang ditelanjangi, Tuhanmu itu Tuhan yang disalib, Tuhanmu yang tergantung, menderita, Tuhanmu itu apa Anda punya kuasa? Tuhanku dong, tidak pernah disakiti, Tuhanku tidak pernah dipermalukan. Seorang anak pernah bertanya kepada rekan kami waktu KKR di Bali. Dia tanya setelah KKR regional di sekolah dia tanya kepada salah seorang rekan kami, Pak, saya ini boleh dikatakan sendiri Kristen di sekolah ini. Teman-teman saya yang lain begitu banyak agama lain, mereka sering menghina saya. Tuhanmu itu Tuhan yang ditelanjangi, Tuhanmu itu dipaku, mana hebatku, Tuhanmu itu tidak berdaya. Wah, Tuhan kami bisa melakukan gempa bumi segala macam. Bagaimana Pak saya jawabnya? Kata rekan kami, dia kata, tanyakan pada mereka, adakah Tuhan mau memati bagi kami? Satu-satunya agama yang Tuhan yang mau mati bagi umatnya hanyalah Kristus, hanyalah Kekristenan. Maka kita bukan orang-orang yang tidak punya harga diri, tidak punya pengharapan. Sekalipun kita misalnya jumlah yang sangat minoritas, jangan lupa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu satu dunia yang begitu besar. Waktu kamu masih lihat anak-anak, misalnya anak-anak di panti asuhan yang orang tuanya hamil di luar nikah, tak ada pelihara, main taruh di depan panti asuhan, lalu kemudian anak-anak itu masih bayi. Kalau kalian sebagai orang tua, kalian datang melihat, saya mau ambil yang itu. Kalian tahu masa depannya? Mungkin saja dia jadi penjahat yang mempermalukan kalian.
Mungkin saja dia menjadi orang yang menyakiti hati kalian seumur hidup. Tetapi kalian berkata, saya mau mencintai bayi itu. Saya mau memilih dia menjadi anak adopsi. Lalu diambil, diserahkan kepada kalian. Dan kalian tidak tahu masa depannya. Mungkin saja anak itu boleh membanggakan kalian. Tapi kemungkinan juga dia akan menyakiti hati kalian. Tapi dengan cinta kalian memilih bayi itu. Bayangkan waktu Tuhan mengatakan, aku memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Tuhan tahu kita tidak biasa. Tuhan bukan orang tua adopsi yang tidak ngerti apa loh. Tuhan bukan seperti orang tua yang waktu pilih bayi itu nggak tahu bayi itu akan jadi apa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tahu kita seperti apa. Daud berkata, aku berdosa sejak di dalam kandungan. Tuhan tahu kita akan berdosa. Tuhan tahu kita akan melawan dia. Tuhan tahu kita akan menyakiti hati dia. Kita akan menolak dia. Kita akan membenci dia. Tapi Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan bukan itu saja. Dia bukan memilih kita. Dia merancangkan bagaimana kita diselamatkan. Dengan cara memberikan Kristus anaknya yang mulia. Memberikan Kristus untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Dia menjadi gembala. Karena apa? Karena dia menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Maka kita buka satu bagian di dalam kitab Injil Markus. Markus pasal 1 ayat 1. Langsung dibuka dengan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Satu ayat yang singkat. Mungkin bagi kita orang Kristen ini tidak ada artinya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Tetapi ini adalah pembukaan proklamasi yang benar-benar powerful. Ini adalah Injil. Bukan bicara mengenai Injil yang ditulis oleh Markus. Tapi bicara mengenai Injil secara keseluruhan sebagai kekuatan Allah, sebagaimana dalam kitab Roma yang menyelamatkan orang-orang percaya sebagai kekuatan Allah, the power of God. Injil ini yang bicara mengenai seluruh karya Allah di dalam diri Kristus, tentang Yesus Kristus anak Allah. Markus menulis untuk siapa? Kenapa sih ada 4 Injil? Mungkin kita tanya. Kenapa sih ada 4 Injil? Satu Injil bukan cukup. Kenapa sih ada 4 Injil? Dan lagian Matius, Lukas kok mirip-mirip tulisannya. Boros amat 4 Injil. 4 Injil ditulis adalah 4 perspektif kepada 4 macam pendengar, kepada 4 komunitas. Dan Markus bicara kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, orang-orang Kristen berbahasa Yunani, orang-orang Kristen yang tinggal di daerah pendudukan Roma, yang dianiaya, yang diperbudak, yang disengsarakan, yang dihina, yang ditekan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka Kristen. Maka mereka mengalami goncang di dalam hati. Saya sebagai orang Kristen untuk apa? What is the meaning? Untuk apa saya mempertaruhkan pekerjaan saya sebelumnya baik? Saya menjadi Kristen, saya dikucilkan. Bisnis saya sebelumnya lancar, saya menjadi Kristen. Orang tidak mau berdagang dengan saya. Saya bahkan harus merelakan diri untuk lari kemana-mana, dikejar-kejar, hidup di bawah gereja bawah tanah, tidak punya hidup yang sebaik sebelumnya. Kadang kita menjadi orang Kristen mau hidup kita setelah jadi orang Kristen itu malah lebih baik daripada sebelumnya. Kadang kita jadi orang Kristen dulu naik motor, setelah jadi Kristen mau naik BMW karena Tuhan kita kaya. Wah, padahal zaman Tuhan Yesus, orang yang naik BMW harus rela melepas BMW-nya, naik sepeda ini Kristus. Dan Markus menuliskan itu kepada orang-orang yang bertanya, "Manakah Tuhan? Apakah iman yang kami percaya ini?" Maka Markus tulis, meninggalkan satu warisan kepada orang-orang itu. Inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Kamu bertanya, untuk apa kamu menjadi Kristen? Kamu bertanya, untuk apa kami menderita? Untuk apa kami harus hidup sebagai orang-orang yang terbatas, orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang dikejar-kejar, orang-orang yang ditangkap oleh pemerintah Romawi? Kenapa? Markus mengatakan, karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan Injil yang berbicara tentang satu pribadi, Yesus Kristus. Injil itu apa? Itu good news. Dalam bahasa Yunani, Injil itu apa? Evangelion. Good news. Apa itu good news? Kalau kalian lihat di Perjanjian Lama, bicara Injil itu bicara satu berita baik. Apa itu good news? Zaman dulu orang-orang akan menempatkan di kota-kota yang di atas bukit, Yerusalem itu di atas bukit, maka mereka akan menempatkan watch tower, orang-orang yang mengawasi dari atas menara, melihat kepada kejauhan. Kalau musuh datang, mereka akan berteriak, musuh datang, maka mereka akan melarikan diri, akan bersiap-siap berlindung. Tapi pada hari itu, penjaga yang di atas menara itu melihat sang raja datang dengan membawa kemenangan. Raja yang pulang
daripada peperangan, membawa kemenangan besar, kemenangan yang dahsyat, yang membawa pasukannya yang akan membebaskan kotanya yang terjajah itu. Maka waktu dia melihat raja itu, dia akan berteriak, berlari dengan begitu bersemangat. Rajamu menang, rajamu datang. Maka seluruh mereka yang di dalam kota itu yang tidak punya pengharapan, yang mungkin sebentar lagi akan dimusnahkan oleh musuh, tentara daripada musuh. Tapi sekarang mereka punya pengharapan besar, karena raja itu sudah datang, kerajaannya itu tiba, dan tidak ada yang bisa menandingi. Maka itulah good news. Maka ketika Kristus bangkit, itu menyatakan kerajaannya sudah tiba. Waktu Kristus datang, kerajaannya sudah datang. Yohanes selalu berseru apa? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah tiba, sudah datang. Bukan kerajaan surga akan datang ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang. Itu adalah kerajaan surga datang di tengah-tengah dunia ini. Waktu Yesus lahir, jangan pikir dia itu hanya bayi tidak berdaya, hanya lahir di kandang. Jangan lupa waktu dia lahir, dia adalah the anchor, Raja Maha Besar yang sudah lahir di kandang. Dia datang menyatakan kerajaannya sudah tiba. Dan waktu Yesus berkhotbah dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, sudah dekat. Kalian harus mau tidak mau harus menerima kerajaan yang sudah tiba. Dan kerajaan itu dituntaskan, kerajaan yang mati. Mungkin kalau Kristus hanya mati bagi kita, untuk apa kita kumpul di sini? Untuk apa kita jadi orang Kristen? Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15, jika Kristus tidak mati, untuk apa aku menjadi orang Kristen? Coba kalian lihat 1 Korintus pasal 15 secara singkat. Paulus berkata, jika Kristus tidak mati, untuk apa kita menjadi orang Kristen? Kebangkitan kita, ayat 12, 1 Korintus 15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan di antara orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kami. Kristus bangkit tidak ada pada agama lain, hanya Kristen yang dimana Tuhan rela mati. Tuhan yang rela datang ke tengah-tengah dunia menjadi bayi yang tidak berdaya, dan Tuhan yang rela menyerahkan dirinya, dipermalukan, dihina, disengsarakan di atas kayu salib, mati. Seakan-akan dunia ini menjadi gelap. Dunia ini menjadi gelap. Bagi murid-murid dunia ini runtuh. Kenapa? Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Mereka bertanya, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, apa yang kami dapat? Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, apa yang kami dapat? Melihat Yesus mati, dunia ini runtuh. Tetapi ketika dia bangkit, seperti ketika malam berlalu, mungkin jam 5 pagi, sebelum jam 5 pagi kalian kalau baru lihat di langit itu ada satu suratan berwarna emas, keemasan kan pagi. Ketika matahari mulai terbit, sudah ada sedikit semburan cahayanya. Apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian rasakan waktu melihat pagi itu? Bahwa matahari akan terbit, tidak mungkin tertahankan. Tidak mungkin kemudian tiba-tiba suratan itu sudah nampak. Kalau kemudian matahari tidak jadi terbit, tidak mungkin. Matahari pasti akan terbit. Maka seperti itulah waktu Yesus mati. Kerajaan pasti akan datang. Kita melihat cahayanya dan kita melihat perlahan-lahan kerajaan itu seperti Yesus katakan, seperti biji sesawi kecil bertumbuh makin besar seperti ragi tengah adonan. Dia akan mengembangkan adonan itu. Maka demikian kerajaannya ketika dia bangkit, tidak akan tertahankan, akan menuju kepada kesempurnaan yang akan segera datang. Kita hidup di tengah-tengah kerajaannya sekarang ini. Kita belum melihat kesempurnaannya, tetapi dengan iman kita tahu tidak mungkin kerajaannya itu tertahankan. Dia akan datang dengan seluruh kemegahannya, seluruh kemuliaannya. Maka itu kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini sekarang, kita hidup dengan satu kesadaran, kita hidup di tengah kerajaannya, menjadi warga kerajaan surga. Itu hak luar biasa, privilege yang luar biasa. Maka jangan minder, jangan kalian merasa ragu. Hidup bahwa di tengah-tengah dunia ini sebagai orang Kristen, apa sih yang saya dapatkan? Hidup sebagai orang Kristen harus pikirkan bagaimana saya menjadi bagian di dalam kerajaan itu, dan apa yang harus saya kerjakan di dalam kerajaan itu. Sementara Tuhan memberikan saya hidup ini. Hidup hanya bukan hidup sia-sia.
Hidup kalian bukan hidup yang tiba-tiba orang tua kalian melahirkan begitu saja, lalu entah jadi apa. Banyak orang berkata, saya nggak tahu hidup saya untuk apa. Silakan. Saya nggak tahu hidup saya untuk apa. Silakan betul. Tetapi kita di dalam Kristus tahu bahwa kita telah dibikin sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah sediakan. Kan? Alkitab mengatakan apa? Kamu dipilih untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah sediakan. Kita sebelum bekerja, Allah sudah menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang harus kita kerjakan untuk menyatakan Kristus bangkit. Tuhan kita itu bangkit, bukan Tuhan yang mati. Maka itu harus memberikan kepada kalian kekuatan. Kalian hidup dimanapun juga. Maka saya selalu mengatakan kita di Indonesia itu bersyukur. Kita itu minoritas. Kita itu seringkali mengalami tekanan-tekanan. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Karena itu tetap memelihara iman kita. Di Amerika mereka makin lama makin runtuh imannya, moralnya. Bahkan di Inggris seorang pejabat publik mengatakan, kita bersyukur sekarang anak-anak kita dari kecil mereka sudah memilih hendak menjadi heteroseksual atau homoseksual. Jadi mereka boleh memilih, anak-anak dari kecil boleh memilih. Homoseksual diizinkan, dilegalkan. Sekarang mereka boleh pilih 3 gender, pria, wanita, campuran. Makin lama dia makin tahu makin rusak. Tetapi kita bersyukur di Indonesia Tuhan kasih kita perjuangan pergumulan. Saya bersyukur di Indonesia kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena Tuhan masih mengasihi kita. Kalau kita hidup terlalu nyaman, kita akan rusak. Terakhir sebelum saya tutup, dulu saya senang mancing. Orang Jepang, dia punya kapal di Ancol, dia senang mancing di laut lepas. Lalu dia cerita gini, orang Jepang itu hobi makan sashimi, ikan yang masih segar, lalu difile, kemudian dimakan mentah-mentah. Pernah di Jepang dulu, itu nelayan berangkat ke laut lepas, lalu kemudian mereka mengumpulkan ikan, tapi mereka hidup di laut itu kan lama, jadi ikan itu diawetkan. Waktu pulang mereka makan tidak segar, jadi mereka protes. Maka nelayan itu bikin cara lainnya, kemudian mereka buat itu bak ikan hidup. Jadi mereka tangkap tidak dimatikan, ditaruh di bak ikan hidup, dibawa kapal, lalu layarnya terus bergerak kan. Nah ikannya hidup. Setelah beberapa minggu mereka pulang, ikannya masih hidup. Lalu ketika difile makan, tetap tidak rasanya tidak terlalu enak. Maka kemudian mereka pikir kenapa ya? Oh dapat rahasianya. Karena ikan itu di dalam waktu itu ngapain? Nganggur kan? Sempit, cukup. Temannya datang, dia makanya bangsa dia ngobrol di bak itu nggak ngapa-ngapain kan? Jadi makanya malas dan ototnya itu jadi tidak enggak. Jadi waktu dimakan itu tidak terasa, tidak terasa enak. Tapi gimana caranya dipikirin? Oh, mereka tahu caranya. Jadi bak ikan hidup, tangkap ikan itu masukin cemplung, tapi mereka siapkan 1-2 ikan predator ke dalam. Jadi waktu cemplung, misalnya itu ikan banyak, apa dikejar-kejar oleh ikan yang bangsa mereka. Ya sudah lah, paling dimakan itu berapa ekor kan? Tapi ikan yang lain kan ketakutan, terus lari, begitu berapa minggu pulang masih segar. Karena terus lari, berenang dalam bak itu. Karena pikirin, kadang-kadang Tuhan memberikan kita kesusahan, Tuhan memberikan kita perjuangan, itu bukan untuk mematikan kita. Tuhan mau kita itu terus menjadi orang Kristen yang firm, yang punya kekuatan, yang punya keberanian. Itu bagaimana hidup di tengah-tengah dunia, menyatakan kerajaannya yang berdiri di atas dasar kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan mengucap syukur untuk firman Tuhan, pembacaan ini. Tuhan teguhkan kami hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang Kristen, menyadari kerajaan-Mu sudah datang, menyadari kami berdiri di atas dasar yang hidup dan kekal, yaitu di atas dasar kebangkitan Kristus Tuhan kami. Tuhan kuatkan anak-anak-Mu di tempat ini, peliharakan iman mereka, seumur hidup mereka boleh hidup takut akan Tuhan, mengerjakan panggilan-Mu, pekerjaan-Mu yang telah Engkau sediakan sebelum dunia dijadikan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.